Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan saya gitu di channel saya, eee, channel yang khusus membahas masalah-masalah dan materi akademik ya. Nah, di sini, pada pagi ini kita akan membahas mengenai metode penelitian, yaitu mengenai literatur review ya. Literatur review ini adalah langkah awal atau tahapan awal yang harus dilakukan para peneliti sebelum melakukan penelitian. Baik, kalau kita membicarakan masalah kualitas dari penelitian, jadi sebenarnya kan kita melakukan penelitian itu ada usahanya, ada effortnya. Nah, akan sangat sia-sia kalau misalnya kita, menggunakan effort kita, misalnya penelitian itu dikerjakan selama 4 bulan gitu ya, dengan penelitian-penelitian yang tidak berkualitas, dengan membuat penelitian yang tidak berkualitas. Maka mending kita membuat suatu penelitian yang berkualitas karena waktu yang dibutuhkan juga sama. Namun memang effort-effort lainnya adalah, kita harus banyak-banyak membaca dari penelitian sebelumnya dan kita harus memahami isi dari penelitian-penelitian tersebut. Nah, dari mana sih ditentukan kualitas penelitian itu? Biasanya itu, dari referensi yang dipakai gitu ya. Jadi referensi yang dipakai misalnya kita di bidang informatika itu kan biasanya referensi yang digunakan adalah 10 tahun terakhir ya. Nah, dari penelitian yang kita dapatkan dari internet, misalnya dari sumber-sumber seperti Google Scholar ya, seperti jurnal dari Journal System OJS, dari IEEE, dari Science Direct, ya Elsevier dan lain-lain. Itu saat kita baca biasanya eh, kita akan mendapatkan suatu inspirasi gitu ya dari penelitian terdahulu yang kita baca. Ya, setidaknya, yang kita dapatkan pertama adalah dari penelitian yang terdahulu yang kita baca, yang pertama itu bisa memberikan kita ide penelitian ke depan, ya. Ide penelitian ke depan itu bisa saja akan kita eksekusi, bisa jadi tidak gitu ya. Namun setidaknya membaca satu paper saja ya, dengan membaca satu paper saja setidaknya kita bisa memahami apa yang sudah diteliti saat ini ya. Dengan lebih bagus lagi apabila memang paper yang kita dapatkan itu adalah paper terkini 10 tahun terakhir ya, atau yang paling baru misalnya per 2021 atau 2022 ya, karena video ini diupload pada 2022. Nah, dari satu paper saja yang kita baca kita bisa, mendapatkan ide ya. Diharapkan gitu ya, dari satu paper yang kita baca itu bisa menimbulkan ide penelitian selanjutnya yang bisa kita eksekusi, bisa tidak. Ya. Dengan membaca satu paper saja, itu ide itu bisa muncul ya, apalagi kita bisa membaca banyak paper. Akan makin diperkuat ide-ide kita yang muncul tadi sehingga kita bisa dengan yakin dapat merealisasikan itu dalam suatu penelitian. Ya. Terus dengan kita membaca ya penelitian terdahulu itu berarti kita akan memposisikan penelitian kita itu ada di mana ya, atau kita sebut itu sebagai state of the art. Misalnya apa yang sudah si A buat, apa yang sudah si B buat, apakah penelitian yang dibuat oleh A dan B itu saling berelasi? Nah, lalu kita posisinya di mana? Nah, gitu ya. Apakah kita beririsan dengan A? Apakah kita beririsan dengan B? Atau kita beririsan dengan A dan B? Nah, posisi kita di mana? Ya, karena sejatinya penelitian itu saling beririsan ya. Tidak mungkin penelitian itu yang tadinya belum ada sama sekali, ya baik itu subjek atau objek penelitiannya, terus tiba-tiba sekarang ada, itu nggak mungkin. Ya, penelitian itu pasti ada pendahulunya. Misalnya pun, kasusnya adalah baru, tapi biasanya metode atau teori yang digunakan untuk mengatasi masalah itu adalah dengan, metode yang sudah ada sebelumnya gitu ya, atau dibalik gitu ya, masalahnya adalah masalah lama, tapi metode baru yang diciptakan untuk mengatasi masalah lama dan masalah-masalah yang serupa seperti masalah tersebut. Nah, penelitian itu harus beririsan. Ya, tidak boleh duplikasi, ya, tidak boleh plagiat, tidak boleh copy paste. Atau, penelitian yang sekarang itu adalah himpunan bagian dari penelitian terdahulu, ya. Jadi
penelitian terdahulu dengan penelitian kita itu saling beririsan atau merupakan himpunan bagian dari dia gitu ya. Jadi tidak hanya kalau kita ngomongin di informatika tidak hanya mengganti data saja atau mengganti database saja gitu ya. Atau tidak hanya dilihat dari performansi perangkat lunaknya aja, misalnya kalau pakai Python, misalnya topiknya data mining nih ya, pakai Python metode naive Bayes dieksekusi selama 5 detik untuk data X. Kalau pakai Java 15 detik untuk data X juga. Nah, itu kan sebenarnya bukan penelitian yang berbeda ya, itu adalah penelitian yang sama sebenarnya. Hanya beda implementasinya di perangkat lunak. Datanya sama, metodenya sama, sama-sama naive Bayes. Bedanya adalah satunya dibuat menggunakan Python, satunya dibuat menggunakan Java. Nah, ini kalau kita anggap dua hal yang dilakukan ini bukan penelitian yang berbeda, gitu ya. Karena penelitian yang dimasukkan di sini itu bukan seperti itu ya, tapi misalnya ada data X diolah pakai naive Bayes, ya itu X itu adalah permasalahannya atau subjek penelitiannya. Nah, setidaknya subjek penelitiannya adalah sudah dicoba diselesaikan dengan naive Bayes misalnya. Nah, kita bisa tuh mengganti metode penyelesaiannya atau teorinya menggunakan metode pendekatan data mining yang lain, misalnya pakai decision tree misalnya. Asalkan belum ada yang mengerjakan, datanya adalah atau subjek penelitiannya adalah X dan metode yang dikerjakannya adalah decision tree gitu ya. Nah, itu masih bisa disebut sebagai state of the art karena posisi penelitian kita berbeda dengan yang sudah dikerjakan oleh orang lain. Lalu dengan banyaknya kita membaca referensi ya, karena kita tadi pertama bisa memberikan ide, yang kedua kita bisa menempatkan posisi penelitian kita, makin banyak penelitian yang kita baca, dia makin yakin kita bahwa apa yang ingin kita teliti itu bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, karena banyak knowledge yang kita dapatkan dari membaca penelitian-penelitian terdahulu, mulai dari memahami masalahnya gitu ya, memahami teori yang digunakan dalam penyelesaian masalahnya, memahami cara mereka melakukan penelitian ya, sampai hingga hasilnya dievaluasi, penelitiannya diuji ya, dievaluasi dan menghasilkan kesimpulan serta saran. Nah, jadi memang kalau ngomongin penelitian itu tahap awalnya adalah literatur review, banyak-banyak untuk membaca penelitian terdahulu. Kemudian yang keempat ya, penelitian terdahulu bisa kita jadikan acuan dalam menggunakan metode atau parameter yang kita akan teliti. Misalnya ada peneliti pada tahun 2021 meneliti datanya X misalnya menggunakan metode random forest misalnya. Nah, ada lagi misalnya orang yang meneliti di 2020 juga problemnya adalah Y, metodenya random forest dengan improvement misalnya. Nah, kita bisa analisa tuh ya antara data X dan data Y. Ya, yang satu dikerjakan dengan random forest aja, yang satu dikerjakan dengan random forest improvement. Nah, setelah kita bandingkan, kita analisa dan lain-lain, apakah mungkin data X itu juga bisa diselesaikan dengan teori atau metode random forest dengan improvement gitu ya. Nah, kalau memang bisa, berarti ada nanti acuan-acuan terkait atau berkaitan dengan parameter terkait yang bisa kita lakukan ya, sama dengan orang yang meneliti data X dengan random forest dan improvement tadi. Nah, artinya sekarang saya ingin mencoba meneliti gitu ya, problemnya adalah X, lalu penyelesaiannya adalah dengan metode random forest dan improvement. Nah, misalnya acuan saya adalah cara saya meneliti sama dengan yang Y tadi ya, dengan data Y, dan cara saya mengevaluasi juga sama dengan yang Y, namun ada sedikit penyesuaian dengan yang meneliti X misalnya gitu, yang meneliti data X dengan menggunakan random forest ya. Nah, jadi kita dengan banyak membaca kita bisa tahu langkah-langkah orang meneliti gitu ya, cara dia mengevaluasi bagaimana, cara dia membuktikan hasil penelitiannya itu dengan cara evaluasi itu seperti apa gitu ya, dengan metode apa, dan metode yang dipilih itu tepat ya, baik untuk menyelesaikan masalahnya, teori-teori menyelesaikan masalahnya, bahkan metode-metode atau teknik-teknik atau teori-teori yang digunakan untuk mengevaluasi dari penelitian tersebut. Lalu yang kelima, dengan kita membaca banyak
referensi gitu ya, kita bisa menyatakan skop penelitian. Artinya nanti kita tahu bahwa, oh orang tuh kalau mau meneliti ini caranya gini ya. Oh berarti kalau dia meneliti ini dia tuh nggak ngebahas ini loh, dia nggak ngebahas itu, tapi dia fokus di sini aja. Nah kalau kita nanti ingin melakukan hal yang sama dengan orang itu, misalnya topik terkait data mining, maka kalau topik terkait data mining apapun judulnya nanti, berarti yang dibahas adalah itu, gitu ya. Tidak membahas A, tidak membahas B, tidak membahas C, gitu ya, dan seterusnya. Nah lalu yang terakhir, eh, karena memang penelitian itu tidak berdiri sendiri gitu ya, tidak ada yang baru sama sekali, maka referensi itu akan menjadi rekam jejak atau histori dari penelitian-penelitian sebelumnya. Artinya penelitian-penelitian yang sekarang itu ya sudah dari referensi bisa ditelusuri gitu ya. Dulunya seperti apa, dulunya seperti apa, dulunya seperti apa, dan seterusnya. Jadi ada rekam jejaknya penelitian terdahulu. Dan kita juga sekaligus mengapresiasi para peneliti yang sudah meneliti bidang terkait, terutama yang kita lagi lakukan sekarang ya, penelitian yang kita lakukan sekarang. Nah, jadi itu adalah bentuk terima kasih dan sebagai rekam jejak dari penelitian terdahulu. Nah, bagaimana cara memilih referensi yang benar? Ya, yang pertama adalah hasil penelitian. Kalau kita ngomongin referensi yang benar itu, yang pertama itu adalah referensi penelitian ya, karena memang kita melakukan penelitian, maka sumber utama yang harus kita cari adalah penelitian. Nah, apa yang menjadi fokus utama kita dari penelitian terdahulu itu adalah hasil penelitiannya, ya. Dan acuan apa saja yang bisa kita ambil dari penelitian terdahulu yang bisa kita jadikan untuk rencana penelitian ke depan. Nah, itu biasanya. Kemudian untuk referensi yang benar itu cara nulisnya gimana? Biasanya referensi utama yang terkait dengan penelitian kita rujuknya bisa di latar belakang. Ya. Misalnya penelitian A yang membahas ini, penelitian B membahas itu, penelitian C membahas itu. Dari 3 penelitian ini, maka saya dari 3 penelitian yang sudah dikerjakan oleh orang lain, saya menangkap celah penelitian yaitu ini. Maka yang saya akan lakukan adalah ini. Nah, gitu kira-kira. Nah, itu adanya di mana? Di latar belakang penelitian. Karena latar belakang penelitian itu adalah suatu tulisan awal yang ditulis dalam proposal penelitian, di mana disitulah ya menunjukkan logis dan menunjukkan bahwa pemikiran kita mengenai penelitian itu sudah tepat. Ya, dan di situ juga poin penting yang biasanya para reviewer jadikan acuan untuk meloloskan atau tidaknya proposal yang kita buat ya, itu dari latar belakang. Dan dalam tinjauan pustaka juga, ya itu juga dirujuk dari latar belakang pustaka, di mana ada poin-poin tertentu yang kita kutip dari penelitian yang lalu, biasanya hasil penelitian, caranya, dan seterusnya itu kita taruh di latar belakang di tinjauan pustaka. Kemudian referensi yang benar adalah yang relevan dengan penelitian yang kita lakukan, baik metodenya ataupun masalahnya. Jadi kalau kita bilang gini, prediksi, misalnya kembali lagi topiknya yang saya contohkan adalah data mining. Misalnya nih ya, anggap aja judul yang saya sebutkan ini belum pernah publis sebelumnya ya. Misalnya prediksi tingkat pengangguran ya pada perusahaan XYZ menggunakan naif bias, misalnya gini ya. Tapi secara fakta judul yang saya ucapkan ini udah publis ya, udah banyak yang melakukan ya dengan berbagai macam variabel yang dikombinasikan. Tapi anggap saja itu belum pernah dilakukan. Jadi prediksi tingkat pengangguran misalnya pada negara Indonesia menggunakan metode naif bias misalnya. Nah, kalau kita akan memprediksi pengangguran, maka referensi yang kita lakukan adalah yang terkait dengan penganggurannya, lalu dengan metodenya. Ya. Jadi jangan sampai menyimpang terlalu jauh. Misalnya kita mengambil judul penerapan IoT pada suatu sistem parkir ya, menggunakan metode random forest misalnya. Nah, misalnya kita jadikan itu rujukan ke penelitian kita yang judulnya tadi prediksi tingkat pengangguran di Indonesia menggunakan naif bias, kan nggak relevan. Ya.
Dari judul aja udah kelihatan tidak relevannya, gitu ya. Yang saat kita mau memprediksi pengangguran pakai naive Bayes, penelitian penelitian terdahulu yang kita ambil menjadi referensi adalah IoT, gitu ya. Kan udah nggak nyambung dari sisi permasalahan, ya. Dari sisi metode apalagi ya, kita pakai naive Bayes, yang kita ambil pakai random forest. Nah, ini biasanya banyak yang terjebak. Ya, masih banyak mahasiswa yang ngambil seperti ini. Tapi kalau ditanya alasannya kenapa? Ya saya hanya mengambil teori yang dikemukakan di paper itu saja. Nah, itu salah gitu ya. Kalau kita mengacunya pada teori ya, yang sudah baku ya, itu kita mengacunya pada nomor 8 di slide ini, yaitu pada buku. Nah, gitu ya. Karena pada paper-paper atau penelitian-penelitian yang ada itu biasanya kalau ada teori yang disematkan, dia pasti mayoritas ngambilnya dari buku gitu ya. Karena buku itu adalah himpunan-himpunan teori gitu ya. Kita bisa sebut sebagai systematic literature review yang dilakukan para penulisnya, karena ada referensinya juga dari penelitian gitu ya. Yang dirangkum sedemikian rupa yang bisa menjadi suatu acuan sebenarnya secara teori. Ya. Jadi nomor 8, buku referensi yang benar iya gitu ya. Karena buku juga ditulis itu menggunakan referensi yang ada. Tapi kita mengambil apanya dari buku? Nah, kita ngambil teori-teorinya gitu ya. Oke, lanjut. Yang keempat, biasanya referensi yang benar itu kita dapat tuliskan dalam daftar yang lengkap sesuai dengan ketentuan. Nah, ini tergantung dari format dari publikasi atau dari format proposal yang kita jadikan acuan ya. Misalnya kita ingin publikasinya ke IEEE, maka kita mengacu pada format publikasi dari mereka misalnya, dan seterusnya ya. Nah, dan setiap ada kutipan ya dari penelitian terdahulu itu kita bisa kutip ya, baik itu di latar belakang, di tinjauan pustaka dan seterusnya. Yang keenam, referensi yang benar itu seperti apa? Bisa ditelusuri sumbernya. Artinya penelitian itu memang sudah dipublikasi secara umum. Nah, kita tahunya dari mana? Kita tahunya dari internet. Karena pada masa sekarang ini ya, saat video ini dipublis adalah tahun 2022, itu setiap penelitian yang ada itu dipublikasikan baik secara internasional maupun secara nasional. Baik itu yang berupa proceeding conference ataupun itu berupa jurnal. Ya. Nah, jadi minimal apa? Ketika kita membaca suatu paper, minimal paper itu memang udah dipublikasi di proceeding atau jurnal yang ada di nasional atau di internasional ya. Minimal terindeks yang namanya Google Scholar atau kalau di bahasa Indonesia kan itu Google Cendekia, itu minimal ya. Kalau di internasional biasanya ada indexing yang namanya Scopus. Ini sebenarnya sama dengan Google Scholar, tapi Scopus itu lebih indexingnya itu lebih ketat ya dalam pengseleksian paper yang diindeks di Scopus. Atau dari Elsevier, IEEE Explorer, ACM, Springer dan lain-lain ya. Itu adalah indexing ya. Kalau di Indonesia itu indexingnya ada yang namanya Sinta. Sinta itu mulai dari Sinta 6 sampai Sinta ke 1, nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian referensi yang benar itu adalah referensi yang paper ya, referensi atau paper yang kita baca dan isinya itu kita manfaatkan secara lengkap ya. Bukan hanya kita manfaatkan dari judulnya saja, abstraknya saja, atau teorinya saja, sebagian saja. Jadi paper itu kan tulisannya banyak ya. Jadi jangan sampai kita hanya mengutip sedikit saja, lalu kutipan yang sedikit itu kita jadi acuan. Nah, jangan seperti itu ya. Tapi memang kita manfaatkan secara lengkap. Misalnya dari awal dia meneliti masalahnya apa, data yang digunakan seperti apa, metode yang dia lakukan seperti apa, tahap-tahapan penelitiannya misalnya. Kemudian eksperimennya kayak gimana kalau di informatika, eksperimen gitu ya. Lalu dia mengevaluasi penelitiannya seperti apa, kemudian kesimpulan dan sarannya seperti apa. Jadi kita manfaatkan mulai dari awal sampai akhir penelitiannya ya secara lengkap. Ya, dan kedelapan itu adalah buku. Tadi sudah saya singgung bahwa referensi yang benar adalah buku, namun buku itu biasanya dijadikan referensi untuk teori ya. Nah, jurnal atau proceeding seminar kalau di bidang informatika yang sering diacu adalah 10 tahun terakhir. Ya, terus kalau kita ngomongin referensi yang berkualitas gimana? Yang tadi kan referensi yang benar itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau sekarang referensi yang berkualitas itu seperti apa? Yang pertama adalah sumbernya terpercaya ya. Terpercaya gini,
Misalnya setiap peneliti itu biasanya kalau dia ingin meneliti dan mempublikasikan penelitiannya, dia pasti akan mempublikasikan itu pada publisher ya. Nah, publisher itu biasanya ada tim editorial dan ada reviewer. Nah, tugasnya apa? Editorial itu tugasnya nanti ngecek plagiat, ya mempublikasi penelitian kita di tempat publikasinya dan lain-lain. Nah, kalau reviewer tuh biasanya tugasnya adalah mereview penelitian kita. Ya, apakah penelitian yang kita lakukan ini layak atau tidak untuk dipublikasi? Artinya mengandung manfaat keilmuan atau tidak ya untuk dipublikasi. Nah, yang pasti kita harus mencari apa? Tempat publikasi di mana reviewer dan editornya memiliki kredibilitas yang baik. Ya. Nah, di Indonesia apa contohnya misalnya? Kalau di Indonesia itu contohnya minimal adalah reviewer dan editor itu punya ID Scopus, itu minimal ya. Kalau di Indonesia. Terus untuk jurnal-jurnal internasional minimal dia terindeks Scopus untuk publikasinya. Di Indonesia itu minimal berarti Sinta ya, terindeks Sinta. Jadi tidak hanya Google Scholar aja. Nah, kalau internasional itu minimal biasanya minimal Scopus atau bisa di bawahnya sih ya, asal berkualitas, atau yang paling tinggi itu adalah indexing dari Web of Science namanya atau WOS. Dan dia bisa ditelusuri menggunakan Google Scholar. Ya, nah jadi kalau kita ingin mencari jurnal atau paper dari penelitian, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencarinya di Google Scholar. Ya. Nah, kalau memang kita nggak dapat, kita bisa buka IEEE Explorer, ACM, ya Springer dan lain-lain ya. Tinggal searching aja misalnya Springer gitu ya, ACM atau IEEE Explorer gitu ya. Nanti akan dilihatkan halaman websitenya dan halaman publikasinya. Kemudian ciri yang kedua mengenai referensi yang berkualitas itu seperti apa? Dia memiliki impact factor. Ya, dia memiliki impact factor yang tinggi ya terhadap ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga, referensi yang berkualitas adalah yang berasal dari jurnal. Ya. Nah, urutannya adalah yang paling berkualitas adalah yang pertama internasional, yang kedua adalah nasional terakreditasi. Tadi kalau di Indonesia itu ada yang namanya akreditasi dari Kemendikbud yaitu Sinta namanya. Mulai dari Sinta 6 sampai Sinta 1. Kemudian jurnal nasional saja tanpa akreditasi dan lokal. Lokal itu biasanya diterbitkan di kampus itu saja, misalnya itu lokal. Nah, tapi jurnal ini ada 4 ya. 4 level gitu. Yang paling bagus adalah internasional, nasional terakreditasi, nasional dan lokal. Lalu yang keempat itu referensi yang berkualitas itu adalah proceeding. Nah, proceeding ini juga sama. Yang pertama internasional terindeks, yang kedua internasional, yang ketiga nasional, dan yang keempat adalah lokal. Namun sangat disarankan ya, apabila jurnal itu minimal adalah nasional terakreditasi saja gitu ya. Kalau nasional saja atau lokal itu coba dihindari dulu. Ya. Kalau mau yang lebih tinggi lagi ya internasional jurnal gitu ya. Kalau untuk proceeding ya minimal adalah kalau bisa ya nasional gitu ya. Atau minimal ya nasional. Atau kalau mau lebih bagus lagi ya minimal internasional sih ya. Walaupun dia tidak terindeks tapi dia internasional. Ya, itu minimal. Jadi yang lokal itu baik jurnal atau proceeding itu sebaiknya dihindari gitu ya. Jadi sebaiknya itu kita meminimalkan tingkatan ini ya. Kalau jurnal kita minimalkan nasional terakreditasi, kalau proceeding kita minimalkan ya internasional ya. Nah, maka dari itu memang kalau kita ingin meneliti ya sebenarnya kan kontennya sama ya. Konten yang dibahas itu adalah sama. Misalnya kita ngomongin informatika di Indonesia. Orang ngomongin informatika di Eropa misalnya. Apa yang diomongin itu sama sebenarnya kontennya gitu ya. Tidak mungkin yang namanya metode naive Bayes itu hanya ada di Indonesia gitu ya. Di Eropa juga ada. Yang beda itu cuman adalah penulisannya dan bahasanya. Nah, jadi jangan alergi dengan jurnal internasional atau proceeding internasional ya. Karena yang membedakan itu hanyalah bahasa saja. Untuk mengatasi bahasa ya teman-teman bisa belajar bahasa Inggris atau bisa pakai Google Translate ya. Tapi jangan full di translate jadi isinya kacau ya. Setidaknya kata-kata atau kalimat yang tidak dimengerti saja bisa ditranslate menggunakan Google Translate. Jadi jangan keseluruhan. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk melakukan suatu proses literatur review yang baik? Yang pertama adalah
hasil penelitian ini kesimpulan dari judul yang pertama. Jadi kita itu mau ngapain? Nah, kita cari judulnya apa. Kemudian dari tingkatannya, nasional atau internasional tadi ya. Terus dari jenisnya, dia jurnal atau proceeding, lalu dari indexingnya. Apakah dia hanya Google Scholar aja? Apakah Google Scholar dan Scopus kita cari ya di Scopus juga? Apakah Google Scholar plus Scopus plus Web of Science atau Google Scholar dan indeks yang lain? Jadi minimal dia terindeks Google Scholar ya. Terindeks itu artinya adalah saat kita mempublish penelitian kita, ada suatu mesin pencari yang mengindeks penelitian kita itu agar bisa ditemukan, itu namanya terindeks. Jadi Google Scholar itu adalah mesin pencarian milik Google, di mana nanti kalau kita penelitian kita publish di internet, Google bisa menampilkan penelitian kita apabila penelitian kita itu keyword-keyword yang terkait itu dicari oleh orang lain. Ya, Scopus juga sama, ya terindeks Scopus. Namun proceeding yang terindeks Scopus itu diseleksinya lebih ketat. Jadi tidak semua paper yang dipublish di internet itu terindeks Scopus ya, hanya yang memang terdaftar di listnya Scopus saja. Tapi apa yang ada di Scopus pasti ada di Google Scholar gitu ya. Apa yang ada di Web of Science pasti ada di Google Scholar. Apa yang diindeks oleh pemerintah kita Kemendikbud yaitu indexing Sinta ya, itu pasti ada di Google Scholar. Atau Sinta itu terrelasi dengan portal Garuda. Nah, bisa searching juga tuh paper atau jurnal dari portal Garuda. Itu juga adalah indexing yang dilakukan oleh pemerintah dengan syarat administrasi dan konten yang diajukan oleh pengurus jurnal atau proceeding gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya sehingga dia bisa terakreditasi dan terindeks dalam suatu lingkungan indeks penelitian yang baik ya. Itu ada di di Garuda dan ada di Sinta, dan itu pun pasti terindeks Google Scholar ya. Memang Google Scholar ini mesin pencari yang mengindeks semua penelitian ya, baik mulai dari Scopus, Web of Science sampai yang di Indonesia yaitu terakreditasi atau terindeks Sinta. Nah, untuk melihat dari kualitasnya, maka pertama kali ketika kita ingin mendapatkan atau ingin membaca suatu penelitian, ya misalnya kita searching di internet nih, ya kita searching. Kemudian kita dapat nih artikel yang mau kita baca. Nah, jangan dibaca dulu artikelnya. Pertama adalah buka dulu website dari penyedia artikel tersebut. Ya, kita lihat di situ, ya. Apakah dia terindeks Google Scholar gitu ya, apakah dia terindeks Scopus, apakah dia terindeks Sinta dan lain-lain kita lihat. Ya. Terus dari situ kita lihat siapa yang mereview penelitian-penelitian yang dipublish di sini. Nah, biasanya dalam publikasi jurnal atau proceeding yang baik itu pasti melampirkan siapa yang berperan sebagai reviewer dalam mereview isi konten dari penelitian yang publish di dalam tempat ini. Nah, kita cek dulu kredibilitas dari reviewernya. Biasanya kalau websitenya dari Indonesia ya, yang terindeks Kemendikbud itu Sinta ya, wajib untuk menyantumkan link kredibilitas reviewer ya. Jadi kita bisa lihat indeks Scopusnya. Jadi setiap reviewer atau dosen ya, karena reviewer itu dosen biasanya, itu biasanya dia memiliki ID Scopus atau memiliki ID Scholar, Google Scholar. Nah, kita lihat yang mereview itu apakah memang banyak meneliti gitu ya, atau memang indeksingnya besar karena memang penelitian dia sering diacu sama orang lain dan lain-lain. Kita lihat dulu. Ya, kita lihat dulu ya. Pertama kita lihat dari kualitas jurnalnya, yang kedua kita lihat dari siapa reviewernya, itu bisa dilihat ya. Termasuk yang internasional itu juga bisa dilihat. Nah, itu kita lihat dulu. Nah, kalau kita yakin bahwa reviewernya bagus nih gitu ya, penelitiannya banyak. Kita lihat jurnalnya, jurnalnya juga terindeks nih, bagus. Ya, misalnya kita ngacunya ke nasional, terindeks Sinta, atau internasional nih, proceedingnya terindeks terindeks Scopus misalnya. Nah, maka baru kita baca isi dari penelitiannya. Jadi jangan sembarangan membaca hasil penelitian kalau misalnya kita tidak yakin bahwa publishernya ya, tempat di mana penelitian itu publis itu bagus, dan reviewernya di mana reviewer itu adalah orang yang akan memeriksa konten dari paper yang publis itu bagus gitu ya. Kalau kita nggak yakin bahwa jurnalnya publishernya bagus dan reviewernya bagus, maka jangan kita baca penelitian itu. Kita cari yang lain gitu ya. Kita cari di tempat-tempat yang lebih baik lagi.
Kemudian kita lihat dari sisi bidang gitu ya untuk melakukan literature review. Yang pertama adalah topik atau bidang terkait. Misalnya tadi saya ingin data mining, meneliti data mining misalnya. Nah, kita cari ya. Cari paper-paper penelitian terkait data mining. Misalnya nih, saya itu pernah baca paper misalnya. Saya itu pengen data mining misalnya. Saya carilah penelitian data mining. Saya ketemulah misalnya random forest sebagai metode yang di-improvement dengan metode Adabus misalnya. Nah, kita baca lalu kita pahami, oh gini ya, ternyata random forest Adabus seperti ini. Misalnya saya tertarik nih ingin menggunakan metode Adabus dan random forest ini karena random forest dan Adabus itu informatika ya. Nah, saya ingin cari subjek penelitiannya ya, apa masalah yang bisa diselesaikan dengan metode ini kira-kira. Nah, saya baca lagi. Nah, gitu ya. Jadi kita akan membaca banyak penelitian terkait dengan metode yang kita ingin kita lakukan misalnya. Ya, apakah nanti dilakukan secara langsung gitu ya, metode dan ada random forest dan Adabus itu langsung dipakai ataupun dengan improvement, dengan studi kasus yang beda, dengan subjek penelitian yang berbeda. Atau saya menemukan problem yang menarik dari penelitian terdahulu. Tapi problem itu udah diselesaikan dengan cara A, cara B, cara C, cara D dan seterusnya. Tidak hanya dengan cara informatika dan data mining misalnya, tapi dengan cara orang ekonomi juga, dengan cara pandangan hukum juga, tapi kasusnya sama. Nah, karena kasusnya sama, saya pengen meneliti ini kasusnya nih, lagi seru, lagi hot, lagi banyak dibahas karena ini masalah dunia nyata. Ingat ya, penelitian itu adalah menyelesaikan masalah dunia nyata. Ya, bukan masalah kehidupan ya, masalah dunia nyata. Nah, lalu saya tertarik nih. Nah, baru saya pilih nanti, saya cari kira-kira kalau kasusnya ini metodenya apa ya yang kira-kira bisa untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kita lihat dari yang orang lain lakukan. Oh, orang lain lakukan udah A, B, C, D. Nah, saya cari celah nih kira-kira yang belum orang lakukan untuk menyelesaikan masalah ini tuh dengan cara seperti apa. Nah, itu kita bisa angkat gitu ya. Kemudian yang ketujuh, isu yang diangkat dalam komputasi atau informatika seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi di penelitian informatika maka kita harus mengangkat isu yang ada kaitannya dengan informatika ya. Dari judul-judul yang dipublis tentang dunia informatika itu biasanya ya teori atau metode penyelesaiannya adalah teori atau metode penyelesaian di bidang informatika. Misalnya tadi data mining misalnya, atau kalau topiknya security adalah data security dan seterusnya. Kemudian literatur review yang berikutnya kita cek metodenya dari setiap paper yang kita baca ya, dan kalau bisa itu kita cari yang kombinasi dari beberapa metode, karena kalau kita ngomongin metode yang klasik gitu ya, contohnya nih di data mining lagi gitu ya, kita ingin mengklaster suatu data menggunakan Kamins. Kita tahu bahwa Kamins itu diciptakan tahun 1970. Nah, hingga 1970 sampai sekarang maka udah banyak banget pasti orang yang meneliti terhadap permasalahan dunia nyata yang diselesaikan dengan Kamins. Nah, coba kita lihat dari metodenya ada nggak improvement yang dilakukan orang lain gitu ya terhadap suatu masalah dari metode Kamins ini. Kalau ada kita bisa gunakan, atau ada kombinasinya atau tidak. Kalau ada kita bisa gunakan. Kemudian kita lihat luarannya gitu ya. Luaran yang dibangun itu apa gitu ya. Misalnya sistem yang dibangun itu kayak gimana ya. Model yang dibangun kayak gimana kalau memang tujuannya model. Kemudian bisa dimanfaatkan atau tidak nanti ya, itu adalah luaran. Kemudian yang pertama, yang selanjutnya yang 10, kita lihat dari datanya ya. Kita harus pahami datanya itu seperti apa dari dunia nyata ya, dilakukan subjek penelitian ya, dijelaskan bahwa subjek penelitian gini-gini dan subjek penelitian itu akan menjadi data. Nah, kita lihat datanya gitu ya. Tipenya apa, jenisnya apa, karakteristiknya apa dan seterusnya, dan cara memperolehnya gimana. Karena harus diingat, peneliti tidak boleh melakukan manipulasi atau fabrikasi dari data. Oke, jadi kita harus tahu juga cara memperoleh datanya gimana. Ya. Kemudian lihat hasil dari penelitiannya ya, hasil yang diperoleh serta kesimpulan dan saran. Kemudian yang ke-12 kita lihat ada keterbaruan apa gitu ya dalam penelitian itu, baik itu dari masalahnya
atau dari metodenya yang ada kaitannya dengan teknologi atau ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian yang ke-13, kalau misalnya ada yang belum selesai atau ada yang belum dilakukan, biasanya itu ada di saran gitu ya. Nah, maka saran dari penelitian terdahulu bisa menjadi titik awal penelitian yang akan kita lakukan di masa depan gitu ya. Jadi kalau ingin melihat penelitian apa yang bisa kita lakukan, ya cara cepatnya adalah lihat saran. Itu nomor 13. Lihat saran, dia nyaranin apa, sarannya kita eksekusi. Nah, itu udah jadi penelitian yang baru. Dengan catatan bahwa referensi kita utama adalah penelitian yang kita acu sarannya tadi gitu ya. Nah, apabila kita ingin mencari paper atau penelitian menggunakan Google Scholar, kita bisa lakukan dengan cara ini gitu ya. Pertama, buka Google Scholar-nya, scholar.google.co.id. Kita cari misalnya tadi ya data mining, misalnya saya ingin cari random forest, saya searching random forest. Kemudian karena rentangnya adalah 10 tahun terakhir, kita pilih di rentang khusus di bagian kiri. Itu berarti kalau sekarang 2022, berarti rentangnya adalah 2012 sampai 2022. Nah, misalnya saya dapat nih, oh ternyata algoritma random forest ini ada orang yang meneliti nih tahun 2018. Sumbernya pun kredibel nih, IEEE Explorer misalnya. Judulnya adalah Improve Random Forest for Classification. Wah, saya mau lihat nih papernya nih ya. Random forest itu kan metode yang udah cukup lama juga ya, tahun 2000-an sih sebenarnya. Yang lebih lama lagi ya decision tree, karena ada pengembangannya. Nah, untuk mengetahui ini kan berarti kita harus paham dulu data mining apa, karena topik penelitian kita ada di situ. Nah, saya dapat nih, oh sumbernya IEEE Explorer. Tahunnya 2018. Dirujuknya juga banyak, 106 kali ya. Kalau Google Scholar itu kita bisa tahu dirujuk berapa kali. Wah, bagus nih, ingin saya baca. Nah, setelah kita buka ternyata proceeding ini berbayar misalnya. Kalau berbayar tuh biasanya hanya terlihat abstraknya aja. Waduh, saya pengen baca nih, gimana caranya? Sebenarnya cara yang paling utama sesuai dengan apa ya, etika, kita email penulisnya. Karena biasanya di situ ada email penulis. Saya dengan bahasa-bahasa yang sopan tentunya, pakai bahasa Inggris pasti. Kita email bahwa saya ingin membaca penelitian Anda, bolehkah Anda mengirimkan paper Anda ke saya untuk saya baca. Itu adalah cara yang beretika gitu ya. Tapi ada cara-cara yang misalnya tidak beretika, namun memang kita butuh gitu ya. Dan cara ini termasuk ilegal sebenarnya, tapi memang kita butuh. Nah, kalau memang kita udah mepet banget ya, karena memang kita anggap bahwa kita baca dari abstrak misalnya. Nah, kalau penelitian itu kan ada komponen penelitian itu yang namanya abstrak. Abstrak itu adalah isi yang menjelaskan atau sumerisasi atau rangkuman dari semua apa yang dibahas dalam penelitian tersebut. Ternyata related nih dengan apa yang kita ingin ketahui. Maka kita bisa menggunakan suatu website, ini buatan Rusia kalau saya nggak salah, itu namanya Sci-Hub. Ya, nah ini linknya seperti apa? Ini linknya bisa teman-teman cari di Google karena linknya selalu berubah-ubah ya, karena memang dia ilegal gitu ya. Nah, caranya gimana? Tinggal masukin aja link dari paper tadi, masukin aja lalu kita klik open, maka langsung papernya akan terdownload di komputer kita. Ya, tapi itu tadi gitu ya, caranya ilegal gitu ya. Jadi mengapa Sci-Hub? Ya ilegal sih gitu ya, tapi memang harusnya sih pengetahuan itu bisa didapatkan gratis gitu ya, tidak berbayar. Tapi kenapa berbayar? Karena memang publikasinya mereka pun bayar di tempat itu. Misalnya IEEE Explorer, ada yang sebagian gratis, ada yang sebagian bayar sebenarnya. Kebetulan yang didapatkan bayar, maka ketika orang mau publikasi di situ dia harus membayar juga gitu ya. Membayar untuk apa? Untuk publikasinya. Nah, otomatis si publisher akan menarik bayaran juga pada orang-orang yang ingin membacanya. Nah, gitu aja lah kira-kira ya. Tapi karena memang ini ranahnya kita murni untuk penelitian gitu ya, murni untuk menyumbangkan pemikiran kita di apa, di dunia gitu ya, maka kita bisa memanfaatkan Sci-Hub ini. Nah, kalau kita download dari paper-paper jurnal atau proceeding yang sifatnya berbayar, kalau gratis sih tinggal buka websitenya langsung download aja, seperti yang ada pada websitenya proceeding atau jurnal yang ada di Indonesia. Itu biasanya menggunakan OJS sistemnya ya, Open Journal System, ini CMS.
Dan memang syarat yang terakreditasi itu adalah salah satunya adalah bisa di-download gratis. Nah, kita bahas cara yang legal nih. Contohnya adalah jurnal berkualitas di Indonesia, ya. Nah, di Indonesia itu Kemendikbud itu melakukan indexing seperti yang dilakukan oleh dunia internasional. Tapi indexing ini dilakukan di Indonesia, gitu ya. Nah, di data dipublikasikan melalui yang namanya portal Garuda dan diberi diberi kualitas, gitu ya. Nah, kualitas yang diakui oleh Kemendikbud itu namanya Sinta. Ya, Sinta itu nama aplikasi sebenarnya, gitu ya. Sinta itu kalau nggak salah kepanjangannya adalah Sistem Informasi Penelitian kalau nggak salah, gitu ya. Nah, di situ kita bisa buka sebenarnya, gitu ya. Di situsnya sinta.kemendikbud. Kemendikbudnya pakai D, saya salah ketik, jadi .go.id, lalu pilih menu source di atas, gitu ya. Kan di situ ada menu home, about, authors, ada search, ada apa? Ada source dan lain-lain. Nah, pilih sources, nanti pilih jurnal. Nah, kemudian teman-teman lihat ada S1 sampai S6 di sini, gitu ya. Nah, ini adalah level atau tingkatan kualitas sebenarnya yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, ya. Kualitas yang paling rendah itu adalah S6 atau Sinta 6. Kualitas yang paling tinggi itu adalah S1 atau Sinta 1. Nah, biasanya memang syaratnya itu untuk Sinta 1 lebih sulit karena Sinta 1 itu mewajibkan ada paper yang berbahasa Indonesia. Ya, Sinta 2 ke atas, ya Sinta 2, Sinta 1. Sinta 2 ke bawah, Sinta 3, 4, 5 dan 6 itu tidak mewajibkan ada paper yang direview oleh paper yang berbahasa Inggris, dan syarat reviewernya juga beda-beda, ya. Makin tinggi tingkatan indexingnya itu reviewernya itu harus beraneka ragam dari negara, gitu ya. Jadi kalau Sinta 1 itu pasti reviewernya tidak hanya dari Indonesia, ada dari luar negeri juga, gitu ya. Nah, ini adalah indexing. Ya, yang paling bagus itu ya antara Sinta 3, 2 dan 1 sebenarnya, gitu ya. Tapi tidak masalah dari Sinta 6 juga karena dia sudah diakreditasi. Nah, ini minimal tadi ya, jurnal terakreditasi Sinta. Nah, kalau jurnal publikasi Sinta tuh biasanya ya kalau kita searching muncul di Google Scholar, ya biasanya ada nama kampusnya di belakang, gitu ya. Nah, kita bisa download, kita bisa buka artikelnya, lalu biasanya dalam satu halaman web itu akan ada link downloadnya karena memang gratis, dan ada indexingnya, kita bisa lihat ya. Nah, untuk contoh yang ini judulnya adalah prediksi kelalaian peminjaman bank menggunakan random forest dan adaptive boosting. Nah, di bawahnya itu ada PDF-nya. Itu bisa di-download, tinggal klik aja, langsung terdownload di laptop atau komputer. Lalu ada covernya. Cover itu berarti berisi biasanya daftar publikasi yang ada pada jurnal terbitan ini. Ya, satu volume ya. Satu volume itu tidak hanya satu tulisan ya, tapi banyak tulisan. Kemudian di sebelahnya kita lihat bisa, atau di bawahnya kita lihat dia terindexing apa. Yang pertama kalau di sini kita lihat dimension, gitu ya. Lalu portal Garuda terindexing Google Scholar, udah masuk syarat tadi ya, terindexing Google Scholar minimal. Lalu terindexing secara Crossref, ini ada DOI namanya Document Object Index, nanti kalian bisa lihat ya. Kemudian ada WordCat, ada Base, dan terakhir adalah Sinta S4. Artinya paper yang kalian download ini ya terindeks Sinta 4 dari Kemendikbud. Klik aja download, maka akan langsung full paper ya terdownload di laptop dan kita bisa baca. Nah, kalau lihat internasional gimana? Kalau tadi di Indonesia kita buka dari sinta.kemendikbud pakai d.go.id. Kalau internasional kita bisa buka yang namanya Simago. Di situsnya simagojr.com. Nah, situs ini menyediakan list publikasi yang memiliki kredibilitas baik secara internasional. Adapun yang Indonesia juga masuk kalau memang dia dianggap baik secara internasional ya. Mulai dari Web of Science ya, pakai WEB ya, Web of Science, Scopus dan lain-lain. Nah, kalian tinggal buka. Di sini ada beberapa menu. Ada langsung menu carinya. Menu cari itu bisa kita lihat dari ISBN-nya. ISBN itu identitas daripada publikasi publishernya gitu ya. Nomor induk lah ya, nomor induk unik biasanya. Kita bisa lihat dari terbitannya.
kita bisa lihat dari volumenya atau nama jurnalnya atau nama publishernya. Jadi kita bisa lihat. Di situ juga ada searching, ada sorting juga, kita bisa lihat country ranking misalnya. Nah, country ranking itu biasanya ranking negara yang diurutkan mana yang memiliki banyak jurnal atau proceeding yang berkualitas, mana yang sedikit. Atau kita bisa cari by negaranya juga. Misalnya kita mau download dari negara mana gitu. Kita bisa lihat dari scimagojr.com ini. Nah, dia melist dan selalu terupdate. Karena bisa jadi sekarang si publishernya bagus, besok jadi turun bagusnya gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Nah, untuk internasional bisa mengacu ke SJR, Scimago Junior, JR, Scimago JR, atau untuk yang Indonesia kita bisa mengacu pada Sinta ya, dari kemendikbud.go.id. Nah, baik, jadi seperti itu ya literatur review yang harus dilakukan sebelum kita melakukan suatu penelitian. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.